Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Secret Kingdom. Film ini akan mengisahkan tentang seorang bocah yang berpetualang ke dunia lain bersama adiknya. Baiklah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang bocah bernama Peter yang melakukan perpindahan rumah bersama keluarganya. Peter mempunyai adik bernama Verity yang sangat ia cintai. Setibanya di rumah barunya, ia pun diajak oleh adiknya untuk segera masuk ke sana. Namun, ketika dia akan turun dari mobil, dia pun merasa sangat ketakutan ketika melihat sebuah retakan yang ada di jalanan. Dia seperti memiliki fobia mengenai keretakan. Orang tuanya pun langsung menenangkannya seakan sudah mengetahui fobia yang dimiliki oleh Peter. Karena adiknya terus memanggil namanya, Peter pun langsung mengumpulkan keberanian untuk keluar dari mobil dan melewati berbagai retakan yang ada di jalanan. Dengan perlahan-lahan, Peter pun berhasil melewati semua retakan yang ada di jalanan. Saat masuk ke dalam rumah, Peter diperintah oleh ibunya agar masuk lebih dulu ke kamarnya dan beristirahat. Namun, Peter mengatakan bahwa dia ingin berkeliling dulu bersama adiknya. Seketika, ibu dan ayahnya pun langsung berdebat seakan merasa cemas dengan fobia yang dimiliki oleh Peter. Di dalam kamar, Peter berhalusinasi melihat retakan di sebuah dinding yang membuatnya merasa takut. Beruntungnya, datanglah Verity yang langsung mengajaknya pergi. Verity mengatakan bahwa ada toko mainan di seberang jalan dan ia ingin pergi ke sana. Karena Peter sangat menyayangi adiknya, ia pun menuruti kemauannya. Setibanya di sana, Peter pun mencoba memanggil dan mencari adiknya yang memasuki toko itu lebih dulu. Di tempat itu, Peter melihat banyak sekali benda antik dan juga mainan yang tak pernah ia lihat. Ia pun lalu tertarik dengan sebuah potongan kubik yang menjadi perhatiannya. Ketika Peter mengambilnya, muncullah seorang wanita yang mengatakan bahwa Peter boleh memilikinya. Peter pun langsung bertanya tentang berapa harganya. Wanita itu pun menyuruh Peter agar membawanya secara gratis. Namun, Peter langsung memberikan semua uang yang dimilikinya. Setelah itu, Peter bersama adiknya pun langsung pergi dari sana. Saat malam hari, Peter dipanggil oleh ayahnya dan diberikan sebuah bola lampu agar dia berimajinasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa takutnya atau fobianya. Akan tetapi, hal itu tak berhasil dan Peter tetap merasa fobia dengan sebuah keretakan. Ketika akan masuk ke kamarnya, Peter ditemui ibunya dan diberikan sebuah kompas yang merupakan peninggalan kakek mereka. Peter pun merasa sangat senang dan bergegas kembali ke kamarnya. Saat tengah malam, dia pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena bermimpi mengenai keretakan. Verity pun lalu menghampirinya dan bertanya apakah dia bermimpi buruk lagi. Peter pun menganggukkan kepalanya dan menyuruh adiknya untuk kembali tidur. Namun, adiknya malah meminta potongan kubik yang dibeli oleh Peter sebelumnya. Verity pun langsung memutar potongan kubik itu secara acak. Seketika, terjadilah retakan di kamar dari Peter yang membuatnya merasa sangat takut. Karena retakan itu semakin membesar, Peter pun akhirnya terjatuh ke sebuah lubang bersama adiknya. Mereka berdua pun lalu berada di dunia lain yang entah di mana. Peter berpikir bahwa ini hanyalah mimpinya.
Ia pun mencoba memejamkan matanya dan berharap bisa terbangun dari tidurnya. Akan tetapi, semua ini bukanlah mimpi dan benar-benar nyata. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan terenggiling yang bisa berbicara. Peter pun merasa terkejut dan bertanya siapa mereka. Terenggiling itu pun malah menundukkan kepalanya kepada Peter sebab Peter adalah orang yang diramalkan akan menyelamatkan dunia ini. Kemudian, Peter bersama Verity pun langsung dibawa pergi oleh sekumpulan terenggiling itu sebab ada bahaya yang mendekat ke arah mereka. Peter mencoba bertanya tentang bahaya apakah yang dimaksudnya. Salah satu terenggiling pun menjawab bahwa tak ada waktu untuk berbicara. Setibanya di sebuah tempat, Peter melihat lebih banyak terenggiling di sana. Panglima dari terenggiling itu pun langsung memarahi bawahannya karena membawa seorang bocah yang tak berguna. Pemimpin dari terenggiling itu yang bernama Elwin pun langsung mengatakan bahwa dialah yang mengutus pasukan untuk membawa Peter kemari. Peter yang tak tahu apa-apa pun langsung bertanya tentang maksud dari mereka. Elwin pun langsung mendatanginya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang raja yang akan menjadi pemimpin di dunia ini. Seketika, Peter pun langsung merasa terkejut dan mengatakan bahwa mereka salah orang. Ia sendiri adalah seorang penakut yang bahkan tak memiliki kekuatan apapun. Elwin lalu mengajak Peter ke sebuah tempat untuk menunjukkannya sesuatu. Setibanya di sana, Elwin menunjukkan gambar dari Peter bersama adiknya yang terukir beberapa ratus tahun yang lalu. Menurut ramalan pendahulunya, akan ada seorang bocah yang akan menyelamatkan dunia ini dan mengatur ulang waktu. Peter pun merasa tak mengerti tentang apa yang dimaksudnya. Elwin pun lalu kembali menjelaskan bahwa dahulu kala, dunia dibagi menjadi dua bagian. Dunia yang pertama adalah dunia atas. Dunia ini adalah dunia manusia atau tempat dari Peter berada. Sementara itu, dunia saat ini adalah dunia bawah. Kedua dunia ini harus seimbang satu sama lain agar kehidupan semua makhluk bisa berlangsung dengan normal. Namun, saat ini, dunia bawah mengalami goyah akibat sosok yang bernama Source yang membuat kekacauan. Menurut ramalan, hanya Peterlah yang mampu menghancurkan Source dengan kemampuannya dan akan mengatur ulang waktu, sehingga kehidupan di dunia bawah akan kembali stabil. Mendengar penjelasan itu, Peter pun semakin merasa ragu dan ingin kembali pulang. Beberapa saat kemudian, pasukan terenggiling tiba-tiba mengabarkan bahwa pintu gerbang diserang oleh Source yang mencoba untuk masuk. Elwin lalu memberikan Peter sebuah buku kosong dan menyuruhnya untuk mencari makhluk bernama Luminer. Elwin juga memerintahkan beberapa pasukannya dan seekor terenggiling bernama Pink agar mengawalnya. Setelah itu, Elwin pun langsung pergi bersama pasukannya untuk menghalangi Source yang mencoba untuk masuk. Saat Peter mulai pergi bersama adiknya dengan panduan dari Pink, beberapa pasukan suruhan Elwin pun malah menyuruh Peter untuk pergi sendiri. Sebab mereka tak percaya bahwa seorang raja yang diramalkan adalah seorang bocah. Beberapa saat kemudian, datanglah Source yang berbentuk kabut yang membuat Verity terjatuh ke bawah jurang. Peter pun langsung melompat ke jurang itu untuk menyelamatkan adiknya. Seketika, dia pun langsung berada di sebuah alam yang membuatnya merasa takjub. Peter lalu bertanya kepada Pink yang mengikutinya mengapa semua hal di dunia ini terlihat terbalik. Pink pun menjawab bahwa inilah bentuk dari dunia bawah. Peter lalu bertanya lagi apakah dia bisa pulang ke dunianya. Pink pun menjawab bahwa Peter akan kembali ke dunianya setelah semua tugasnya di dunia ini selesai. Miss Verity? Yes, I doesn't know what to do. But don't worry, Mr. Pling. Setelah itu, Pink pun langsung mengajak Peter untuk pergi ke tempat dari Luminer berada.
Beberapa jam pun sudah mereka lewati dengan menyusuri area hutan. Setelah tiba di sebuah tempat, Pink mengatakan bahwa inilah tempat tinggal dari Luminaire. Speaking. Peter lalu memanggil nama dari Luminaire bahwa dia membutuhkan bantuannya. Tak lama kemudian, muncullah seekor hewan berbentuk luwak yang ternyata adalah Luminaire. Peter pun langsung ditanya oleh Luminaire tentang siapa dia. Peter pun menjawab bahwa dia diutus oleh Elwyn untuk menemuinya. Ia juga diberikan sebuah buku yang tak ada tulisan apapun. Yeah. Menyadari jika Peter adalah raja yang diramalkan, Luminaire pun langsung menundukkan kepalanya. Dia lalu bertanya apakah Peter memiliki potongan kubik. Peter pun langsung memberikan potongan kubik yang dibelinya sebelumnya. Kemudian, Luminaire menaruh potongan kubik itu di atas buku yang memunculkan sebuah tulisan mengenai 5 potongan kubik yang berada di tempat yang berbeda-beda. I don't see anything. Close now. Open. Potongan kubik yang pertama berada di sebuah tempat yang terikat layaknya sebuah tali. Peter pun menyadari bahwa ini adalah teka-teki dari tempat kubik berada. Peter mencoba berpikir dan menemukan potongan kubik yang pertama di sebuah akar pohon yang saling mengikat. Namun, ia merasa sulit untuk mengambilnya sebab potongan kubik itu berada di atas pohon. Luminaire lalu memberikannya sebuah bola lampu yang bisa menjadi sebuah senjata bagi Peter. Peter lalu diperintah agar fokus terhadap sesuatu agar bola lampu itu bisa aktif. Semakin dia fokus, semakin kuat juga bola lampu itu. Think he's blowing. Hanya dalam beberapa percobaan, Peter pun berhasil menggunakan bola lampu itu sehingga dia bisa mengambil potongan kubik yang pertama. Saat menaruhnya di atas buku lagi, Peter mendapatkan teka-teki selanjutnya untuk mencari potongan kubik berikutnya di sebuah menara tua. Pink yang mengetahui tempat itu pun langsung mengajak Peter untuk pergi ke sana. Peter pun lalu berterima kasih kepada Luminaire dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, saat sudah tiba di tempat tujuan, Peter pun mulai membaca bukunya yang tertulis bahwa potongan kubik ini tak terlihat dan ada ancaman yang mengawasinya. Peter pun merasa sangat bingung dengan teka-teki tersebut. Ia lalu menyuruh Verity dan juga Pink untuk berpencar. Mereka semua pun memutari menara jam tua itu dan tak menemukan hal yang mencurigakan. Namun, Peter menemukan sebuah gambar tikus yang buta yang diawasi oleh seekor kucing. Ia pun lalu memencet gambar tikus itu dan berhasil mendapatkan potongan kubik yang dicarinya. Ternyata, maksud tak terlihat adalah mengenai tikus buta yang diincar oleh seekor kucing. Beberapa saat kemudian, muncullah seekor naga yang membuat Peter merasa sangat takut. Naga itu pun lalu berbicara bahwa dia mencium bau manusia dan menyuruh mereka untuk keluar dari persembunyian. Peter pun tak tahu harus bagaimana lagi sebab dia tak memiliki kekuatan apa-apa. Mendengar suara adiknya yang tertangkap oleh naga itu, Peter pun langsung keluar dari sana. Alih-alih akan diserang oleh naga itu pun malah tunduk kepada Peter setelah melihatnya membawa sebuah kompas. Naga itu pun langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tak tahu jika Peter adalah raja yang diramalkan. Sebagai permohonan maafnya, naga itu bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Peter. Accept any punishment you seek. Punished. Peter pun lalu bertanya tentang nama dari naga itu. Naga itu pun menjawab bahwa namanya adalah Mandes. Peter lalu menaruh potongan kubik yang ditemukannya ke atas bukunya. Seketika, keluarlah teka-teki lagi yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah kuil yang berada di tengah gurun. Karena kuil itu sangatlah jauh, naga itu pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan Peter ke sana. Sebab, jika Peter berjalan kaki, maka dibutuhkan waktu berhari-hari untuk tiba di sana. Tak ada pilihan lain, Peter pun menerima tawaran itu. Di tengah perjalanan, Pink sebagai pemandu jalan pun menyuruh Mandes untuk mengurangi kecepatannya, sebab dia sangat kesulitan untuk mengingat jalan apabila berjalan dengan cepat. Mandes pun meminta maaf dan dia langsung mengurangi kecepatannya.
Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di tempat tujuan. Peter langsung masuk ke dalam kuil dan menyuruh Mandes untuk tetap berada di luar. Di dalam kuil, Peter pun membaca bukunya lagi bahwa potongan kubik ini terlihat sangat kecil. Seketika, Peter pun merasa bingung dengan teka-teki itu. Dari sebuah arah, muncullah seekor kura-kura kembar yang langsung menyapa Peter. Kura-kura itu pun langsung menundukkan kepalanya setelah melihat kompas yang dibawa oleh Peter. Sebab, menurut ramalan, raja penolong mereka adalah sosok manusia yang membawa sebuah kompas. Concede. Dills doesn't really believe it yet. Kura-kura itu lalu bertanya tentang apa yang dilakukan Peter di tempat ini. Peter pun menjawab bahwa dia sedang memecahkan teka-teki untuk mencari potongan kubik. Dia juga mengatakan bahwa potongan kubik ini terlihat sangat kecil. Seketika, kura-kura itu pun langsung menyipitkan matanya dan menemukan sebuah simbol kecil di sebuah dinding. On the edge of the sea, as black. Peter pun lalu bersorak bahagia dan mencocokkan simbol itu dengan sebuah simbol yang ada di dinding yang lainnya. Pada akhirnya, Peter pun berhasil mendapatkan potongan kubik lagi. Dia lalu menaruh kubik itu di atas bukunya. Seketika, keluarlah tulisan yang menyuruhnya untuk pergi ke lembah hitam. Saat keluar dari dalam kuil, terdapat puluhan robot yang ingin mengambil paksa semua potongan kubiknya. Peter pun dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan potongan kubiknya. Sialnya, Verity terkena serangan dari robot itu yang membuat bagian tubuhnya langsung membeku. What's wrong? She doesn't have much time. Mandes yang melihat hal itu pun langsung merasa marah dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang pasukan robot yang ada di hadapannya. Tak butuh waktu lama, semua pasukan robot itu pun langsung hancur lebur. Kini, mereka pun memulai perjalanan lagi untuk pergi ke lembah hitam. Is restarted. They go. Singkat cerita, ketika sudah tiba di sana, seluruh tubuh dari Verity pun mulai membeku. Peter pun lalu bergegas masuk ke sebuah tempat dan berjanji akan menyelamatkannya. Di bukunya kali ini, tak ada petunjuk apapun tentang potongan kubik selanjutnya. Ketika tiba di sebuah ruangan, Peter pun melihat sekumpulan simbol acak yang menjadi satu. Saat Peter memilih dua simbol yang berbeda atau salah, ruangan itu pun perlahan runtuh. Namun, saat Peter memilih dua simbol itu yang sama atau benar, maka dia semakin dekat dengan keberadaan dari kubik yang dicarinya. Peter pun merasa kesulitan untuk menentukan simbol manakah yang sama. Beberapa kesalahan pun telah diperbuatnya yang membuat ruangan yang dimasukinya mulai runtuh. Dengan fokus dan juga tenang, akhirnya dia pun berhasil menyelesaikan teka-teki itu. Anehnya, kubik itu tak ada di tempatnya. Peter lalu berjalan keluar dan melihat adiknya yang telah berubah penuh menjadi es. Peter pun langsung menangis dan tak menyangka jika dia telah gagal. Verity! No! Beautiful. Kura-kura kembar yang bersamanya pun lalu mendekatinya dan tersandung di sebuah buku yang membuat tempurungnya langsung pecah. Seketika, keluarlah potongan kubik yang dicari oleh Peter. Ternyata, kura-kura itu telah mengambil kubik tersebut lebih dulu. Saat Peter menaruh potongan kubik yang terakhir di atas buku, terdapat tulisan yang menyuruhnya agar pergi ke menara jam tua yang ada di atas bukit. Menara ini akan menjadi tujuan terakhirnya untuk mengulang waktu. Dengan bergegas, Peter pun langsung mengajak Mandes dan yang lainnya untuk pergi ke sana. Setibanya di depan menara jam, diperlihatkan banyak sekali terenggiling yang membeku di sana. Pink lalu mengatakan bahwa ini adalah kaumnya yang mencoba melawan pasukan tangan untuk mengulang waktu. Ketika masuk ke sebuah ruangan, Peter dibuat terkejut dengan adanya puluhan tangan raksasa yang bisa berbicara. Peter lalu menyuruh mereka untuk memberinya jalan. Namun, tangan-tangan itu malah mentertawakannya. Tangan itu mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mengaku sebagai raja. Apabila Peter ingin lewat, maka dia harus melawannya. Peter lalu mengatakan bahwa dia menentangnya dalam bermain batu gunting kertas sebanyak 3 kali. Pasukan tangan itu pun langsung menerima tawaran itu.
Saat permainan yang pertama, Peter mengalami kekalahan sebab dia memilih batu sedangkan pasungan tangan memilih kertas. Di pertandingan berikutnya, Peter seharusnya memenangkan permainan, namun tangan-tangan itu bersikap curang yang membuat Peter merasa marah. Peter lalu mengeluarkan bola lampu yang diberikan oleh Luminaire dan mencoba untuk fokus. Seketika, semua tangan-tangan itu pun langsung hancur tak tersisa. Hal ini sesuai perkataan dari Luminaire bahwa bola lampu ini akan sangat berbahaya jika Peter semakin fokus. Kini, Peter pun mulai masuk ke menara jam berada. Di sana, dia mulai menyusun potongan kubiknya dan menemukan kunci di dalamnya. It's not working. Saat akan memasukkan kunci itu, muncullah Source yang langsung menyerangnya. Ternyata, Mandes adalah Source yang menyamar. Source mencoba menakuti Peter sebab dia adalah sosok yang memakan rasa takut. Seketika, Peter pun langsung flashback ke masa lalu yang membuatnya merasa takut dengan retakan. Ternyata, Verity atau adik dari Peter telah tewas beberapa tahun yang lalu. Yang bersamanya sebelumnya adalah arwahnya. Alasan Peter merasa takut dengan retakan sebab dia selalu teringat mengenai batu nisan dari adiknya yang sedikit retak. Dari situlah, dia merasa trauma dengan sebuah retakan. Peter pun lalu tersadar dan mengambil bola lampu dan mencoba fokus dengan memberanikan dirinya terhadap retakan. Seketika, Mandes pun langsung menghilang dari sana. Peter lalu memasukkan kunci ke menara jam untuk mengulang waktu. Seketika, ada suatu hal yang berbeda di tempat ini. Ketika berjalan keluar, Peter merasa terkejut setelah melihat balon terenggiling yang membeku sebelumnya yang kini telah hidup kembali. Tak hanya itu, adiknya juga kembali normal. Peter lalu mendapatkan mahkota atas keberaniannya. Namun, ia memberikan mahkota itu kepada adiknya sebab dia tak bisa tinggal di dunia ini. Peter pun lalu berpamitan kepada adiknya dan mengatakan bahwa dia sangat menyayanginya. Seketika, dia pun langsung terbangun di dunia nyata. Dan kemudian, film pun berakhir. Okay. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.